محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأحبابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku jamaah salat Idul Adha, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memuji Allah yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Allah sampaikan kita kepada hari-hari yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita, Allah maafkan kita. Marilah kita senantiasa memperbaharui syahadat kita. Kita selalu mengingat asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya kita bersaksi yakin percaya tiada Tuhan selain Allah, wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Beliau diutus Allah membawa hidayah, membawa petunjuk dalam segala urusan kita, untuk keselamatan kita, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kejayaan, tidak ada keberuntungan, tidak ada keadilan, tidak ada pembangunan yang sebenarnya kecuali dengan mengikuti Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah membantu kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, orang-orang yang kita cintai untuk istiqomah di dalam agama Allah, untuk senantiasa menyesuaikan amalan perbuatan kita dengan aturan yang diajarkan oleh Rasulullah kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana syiar daripada hari raya kita adalah takbir. Nah, setiap kita hari raya syiarnya adalah takbir. Wa litukabirullah, kamu mentakbirkan Allah, membesarkan Allah, menta'azimkan Allah. Allahu Akbar, Allah yang paling besar, Allah yang paling mulia, Allah yang paling agung, Allah yang paling hebat, Allah yang paling berkuasa, Allah yang memiliki segala-galanya. Kalau kita diberikan Allah kelebihan apakah kelebihan yang diberikan Allah kepada kita? Jangan kita merasa memiliki kelebihan. Jangan kita merasa memiliki kebesaran. Kita tidak ada kelebihan apa-apa. Yang besar, yang hebat, yang agung adalah Allah. Mungkin Allah titipkan kepada kita jabatankah? Kita tidak besar dengan jabatan kita, itu adalah milik Allah. Kita tidak hebat dengan jabatan kita, kecuali kalau kita taat kepada Allah dengan jabatan itu. Kita diberikan harta kekayaan yang melimpah, itu adalah kebesaran Allah. Bukan karena rajinnya kita, bukan karena pintarnya kita. Nah, itu adalah yamunnu ala man yasha, Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Kita diberikan Allah ilmu kah? Ilmu kita bukan milik kita, itu adalah karunia Allah. Allah berikan kita ketakwaan kah? Amal soleh kah? Allah berikan kita istiqomah di dalam menegakkan agama. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang maha agung, yang maha kuasa. Kita tidak memiliki apa-apa. Tidak ada yang selamat kecuali yang diselamatkan Allah. Kainan manfaat. Apapun ceritanya, apapun yang terjadi, apapun bentuknya, yang selamat adalah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sa'idu man as'adahu Allah, yang beruntung, yang berbahagia adalah yang diberikan Allah keberuntungan dan kebahagiaan. Makanya kita berusaha
untuk menta'zimkan, mentakbirkan Allah ini. Jangan besarkan yang lain. Segala sesuatu akan berakhir. Tingkatkan pengorbanan kita di dalam menta'zimkan Allah, membesarkan Allah. Jangan kita membesarkan yang lain. Segalanya akan berakhir. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas muka bumi ini akan binasa, akan berakhir. Yang kekal hanyalah Tuhanmu yang memiliki kemuliaan, memiliki karunia yang sangat banyak. Semuanya akan selesai. Kecuali orang-orang yang berbuat untuk mencari ridha Allah, maka mereka akan kekal abadi di akhirat nanti selama-lamanya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali permainan-permainan senda gurau, dan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. InsyaAllah kehidupan yang sebenar-benarnya. Kamu akan hidup tidak mati-mati lagi. Kamu akan kaya, tidak pernah miskin lagi. Kamu akan mulia, tidak pernah hina lagi. Kamu akan menjadi raja, tidak pernah ada saingan lagi. InsyaAllah yang sebenar-benarnya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari tipu dunia yang hina ini, daripada dunia-dunia yang tidak diridhoi oleh Allah. Ketika ulama mengatakan dunia, maksudnya dunia yang tidak diridhoi Allah. Nah, saya bertanya kepada guru kita Sayyidi Ismail Yusuf Naqsyabandi Tabarruk alaihi rahmatullah. Wahai kakek tuan guru, kita diajarkan meninggalkan dunia, jangan menghargai dunia, jangan memperhatikan dunia, jangan memperdulikan dunia. Apa ini maksudnya ini wahai kakek hamba tuan guru? Kita masih di dunia, kita memerlukan dunia. Maka beliau mengatakan itu adalah dunia yang tidak bermanfaat bagimu setelah engkau meninggalkan dunia. Dunia yang tercela, dunia yang tidak ada gunanya bagimu setelah kau meninggalkan dunia. Begitu juga disebutkan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Shabir alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Penawar Hati, bahwa dunia yang tercela adalah dunia yang tidak berguna di akhirat. Adapun dunia yang manfaat di akhirat, maka itu adalah dunia yang bisa diusahakan supaya menambah kekayaanmu di akhirat nanti, supaya menambah ridha Allah kepada kita. Dan di dalam mengelola itu semua, kamu harus berkorban. Kita berkorban. Luangkan waktu kita untuk ridha Allah. Luangkan waktu kita untuk mempelajari agama Allah, sehingga kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan Allah. Nah, bukan menurut perasaan kita, bukan menurut mau-mau kita, bukan menurut komplotan kita. Kami sudah memiliki kesepakatan, kami sudah musyawarah memutuskan ini dan itu. Ya, tidak apa-apa, asalkan keputusanmu sesuai dengan syarat Allah, sesuai dengan aturan Allah. Nah, belajarilah agama Allah. Mungkin engkau belajar dengan menuntut ilmu kepada ulama. Carilah ulama yang amanah, yang istiqamah, yang betul-betul dia ahlinya, yang yakhafullah, takut kepada Allah. Atau kau mendapatkan aturan agama dengan engkau menanya fatwa. Nah, wahai tuan guru, bagaimana ini hukumnya? Dijawabnya itu tak fatwa. Nah, dan dia memang ahlinya. Inna hadzal ilma dinun fadhuru amman ta'khuduna dinakum. Imam Muhammad bin Sirin alaihi rahmatullah disebutkan di dalam muqaddimahnya Sahih Muslim, beliau mengatakan sesungguhnya ilmu ini adalah agama kamu, ilmu syariat ini agamamu. Ini dia yang menentukan keselamatanmu, kebahagiaanmu di dunia dan di akhirat. Fadhuru amman ta'khuduna dinakum, maka perhatikanlah olehmu dari mana kau mengambil agama, dari mana engkau mengambil tuntunan di dalam menjalani kehidupan ini. Ini halalkah, ini haramkah, ini bolehkah, ini tidakkah? Kapankah engkau cinta, kapankah engkau benci, kapankah engkau mendukung, kapankah engkau tidak mau berpihak? Itu semua diatur dalam agama Allah. Itulah dia Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
Siapapun dia, apapun ceritanya, kita berpihak dengan Allah. Jika dengan Allah, kita ikut. Kalau berlawanan dengan Allah, berlawanan dengan syariat Allah, kita tidak ikut. Tak ingin makan apapun ceritanya. Itu dia orang yang beriman. Itu dia yang mentakbirkan Allah. Nah, dan kalau sudah sesuai dengan itu, itulah yang berbahagia, yang selamat. Apakah dia kaya, apakah dia miskin, apakah dia banyak pengikutnya, apakah dia tidak ada yang mengenalnya, apakah dia dimuliakan, apakah dia dikucilkan, apakah dia dituduh tidak benar. Asalkan dia benar dalam ilmu Allah, dia adalah orang yang berbahagia. Wal aqibatu lil muttaqin. Keberuntungan yang terakhir nanti, keberuntungan yang sebenarnya nanti adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dunia ini tidak lama, dunia ini tidak pernah jernih. Dia pasti kotor, dia pasti ada gangguan. Nah, yang jernih itu di akhirat nanti. Dan jernih juga di dunia bagi para aulia Allah yang hati mereka tidak terkesan dengan dunia. Ya sama saja, mau dipujikah, mau dihinakan, mau ada penyumbungkah, mau tidakkah, dia tidak terkesan. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka wa tujuh. Wahai Tuhan, Engkaulah yang ku maksud, ridhomu-lah yang ku cari. Nah, kalau sudah baik dengan Allah, kun ma'allah wa la tubali. Jadikanlah dirimu di pihak yang bersama Allah, yang sesuai dengan agama Allah. Setelah itu kau tidak perlu peduli lagi. Mereka mau bilang apa, mereka mau gimana, biarkanlah mereka hamba-hamba Allah. Allah lebih tahu dengan urusan hamba-hamba. Inilah yang perlu kita usahakan, wahai saudara, wahai saudara, wahai saudari, wahai ayahanda, wahai ibunda. Marilah kita mengusahakannya supaya kita benar-benar bertakwa kepada Allah. Marilah kita memperhitungkannya sebelum kita nanti dihisab di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbuatan kita, ini tindakan kita, ini dukungan kita, ini omongan kita, ini harta kita sudah sesuai dengan agama. Ini kurban kita sudah kita jalankan sesuai dengan agama Allah. Ya, ini dari harta yang halal kah tindakan-tindakan kita ini? Jangan terkesan saya ibadah, saya haji, saya umroh, saya kurban, saya sedekah, saya berdakwah, saya berbuat amal ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Itu semua di dalam yang halal kan? Atau ada di situ yang haram yang tidak diridhai Allah? Atau kau menggunakan tempat yang haram, pakaian yang haram, makanan yang haram? Perhatikanlah, ya. Itu semua tidak tersembunyi bagi Allah. Wa wallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak lupa dengan apa yang kamu perbuat. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Nanti di hari kiamat kamu akan dipertontonkan, tidak ada tersembunyi apapun sekecil-kecilnya tentang diri kamu. Nampak semua videonya, gambarnya, catatannya, tidak ada yang tersembunyi. Mudah-mudahan Allah maafkan kita semua. Kita ini semua ahli dosa. Tidak ada satu pun kita kecuali berdosa. Nah, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kamu adalah tukang dosa di siang hari dan malam hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Tapi saya mengampunkan semua dosa-dosa, kata Allah. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah kepadaku. Aghfir lakum. Akan ampunkan kami. Kita selalu minta ampun kepada Allah. Kita selalu mengagungkan Allah. Kita selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Kita selalu ingat semuanya ada takdir Allah. Ya, jangan kamu buat haram, kan ada takdirnya. Dengan haram kamu bukan jadi tambah kaya. Jangan kamu korupsi. Kalau kamu punya jabatan, punya wewenang, itu tidak akan menjadikanmu bahagia. Yang bahagia itu adalah taat kepada Allah. Jangan engkau mencari sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Makanya awal segala kebahagiaan adalah mengetahui agama Allah. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang menghendaki Allah untuknya kebaikan, keberuntungan, maka Allah jadikan dia paham dengan agama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Jadikan dia paham dengan agama. Dia tahu ini halal, ini haram, ini khilaf di antara ulama, ini masalah yang sunnah. Jangan kau memaksakan orang lain mengamalkan yang sunnah. Biarkan dia beramal makruhkah dia, beramal mubahkah dia. Jangan engkau menggunjing orang lain dalam masalah-masalah yang memang hak dia untuk berbuat. Biarkan salim ahwalahum ila Allah. Biarkan mereka berbuat. Tapi kita untuk pribadi kita usahakanlah mana yang paling sempurna, mana yang paling selamat nanti, mana yang paling membantu kita ketika menghadapi sakaratul maut. Lihatlah orang-orang yang telah meninggalkan dunia ini. Lihatlah mereka yang 100 tahun dulu di dunia ini. Dari mana mereka sekarang? Udah di mana harta mereka? Udah di mana kekayaan mereka? Udah di mana jabatan mereka? Ya Allah, tolonglah kami, sadarkanlah kami, bantulah kami ya Allah, supaya paham kami, supaya mampu kami taat padamu dengan sebenar-benarnya. Segala urusan pahami dengan agama. Faqihu fiddin. Dia paham agama. Kalau dia tidak menurut agama, menurut maunya, menurut rasa-rasanya, menurut berpikirannya, itulah yubalillahu bihi, Allah tidak akan peduli kepadanya. Allah akan membiarkannya. Berhati-hatilah kita. Mudah-mudahan kita ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ahli korban, berkorban. Mungkin kau tidak bisa mengorbankan kambing, tidak bisa mengorbankan sapi. Korbankanlah waktumu untuk taat kepada Allah. Korbankanlah tenagamu untuk mencari ridha Allah, untuk membahagiakan hamba-hamba Allah. Mudahkan urusan orang lain. Jangan persulit orang lain. Allah mampu mempersulit kamu, menyiksa kamu dengan kekuasaan. Berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah dimanapun engkau ditempatkan Allah. Berikanlah bantuan untuk hamba-hamba Allah. La'an amsi fi hajatin li akhi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Diriwayatkan daripada baginda Nabi junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika saya pergi berjalan, saya pergi capek sedikit, saya berusaha untuk menguruskan hajat saudara saya yang beriman, itu lebih saya cintai daripada iktikaf di masjid ini 1 bulan. Ada hajat saudaramu yang beriman, kau bantu dia. Itu lebih baik daripada engkau pergi ke Masjid Nabawi 1 bulan beriktikaf di sana. 1 bulan duduk di Raudhah di Madinah Munawwarah, berapa tasbihnya, berapa zikirnya, berapa khatam Qurannya. Memang dia siang malam, pagi sore di Masjid Nabawi terus selama 1 bulan. Maka jika engkau membantu hajat saudaramu yang beriman, kau korbankan waktumu, kau korbankan umurmu, kau korbankan kemampuanmu, maka itu lebih baik bagimu daripada pergi iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Mudah-mudahan kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kampung kita ini kampung yang dipenuhi orang-orang yang faqih, yang mengerti agama. Kata Imam Suyuti rahimahullah, diriwayatkan dari beliau, jika Allah merahmati satu kampung, maka Allah jadikan banyak yang ahli fikih di kampung itu. Yang mengerti agama, tahu dia, oh iya betul itu ada di kitab Fathul Qorib, iya di Fathul Mu'in juga ada, di Fathul Wahab sama itu, iya sama juga di Syarhul Muhazzab. Mereka cerita tentang bagaimana kesesuaian di antara mereka di dalam memahami agama Allah. Banyak yang mengerti agama di kampung itu. Ketika masalah agama disodorkan, banyak yang mendukungnya, banyak yang berpihak dengannya, karena mereka pada mengerti agama semua. Tapi jika kampung tidak rahmat Allah, tidak dapat rahmat, banyak di situ yang jahiliyah. Dia tidak menurut agama, dia menurut mau-maunya. Maraja diulutot pada cara mandaina. Pokok nanya, dia tutup nanti dia alamat pokok nah. Selalu sebenarnya tak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulang semua ini tak mudah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sesuainya. Sampai di sinilah khutbah yang ringkas ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya ikhwan. Apa yang baik itu adalah karunia Allah, apa yang tidak baik itu kelemahan saya. Ingatkan saya. Ingatkanlah siapapun di antara kita, karena tidak ada nabi kan, tidak ada malaikat kan, ada bicara. Minta penjelasan. Apalagi masalah sengketa, minta dari 2 pihak ya. Jangan dibuat keputusan di loko kan. Katanya, nahana anil kiri wal qawli wa ida'atil mal.
Rasulullah SAW melarang kita daripada katanya yang tidak ada buktinya dan tidak ada jelasnya. Apalagi sengketa, si A dengan si B ambil informasi dari dua pihak, jangan sepihak saja. Apalagi masalah fatwa tidak selesai kadang-kadang masalah dengan sekali fatwa. Tuan Syekh ini mengeluarkan fatwa begini, bisa jadi Tuan Syekh yang lain ada fatwa yang lain juga. Ada masalah penyakit ini, ada tuntas fatwanya. Ada masalah yang lain lagi, obat wali kebat misalnya, serah terima bagaimana, belum dibahas lagi fatwanya. Jadi jangan kita sepihak saja. Segala masalah dalam hidup ini sesuai dengan agama. Saling mengingatkan. Kita ingatkan saudara kita dengan baik. Kita takut dia nanti masuk neraka dia, Pak. Jangan kita menghakimi sebelum kita mengetahui masalahnya. Ya Allah, tolonglah kami ampunkan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, maafkan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbaiki para pemimpin umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bantulah orang yang berjihad menegakkan agamamu di seluruh dunia. Berikan mereka kemenangan, kejayaan, keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din wa law karihal kafirun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahbabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma ajzi anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ma huwa ahluh. Allahumma ja'alna wa ahbabana wa dhurriyyatina qurrata 'ain fid darain li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim al-jalil li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'i ummati Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi arsaltahu bil haqqi bashiran wa nadhira wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu baina yadayhi wa kanu lahu mu'inan wa nasira wa sallim tasliman kathira. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik.
Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wasyukru hatta tarda, walakal hamdu wasyukru idza radita, walakal hamdu wasyukru daiman abada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahbabihi ajma'in. Allahumma irfa' darajatihim fil jannah warfa'na wa ahbabana wa auladana wa dhurriyyatina bi barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa anwarihim wa nafahatihim fi dini wa dunya wal akhirah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد وعنعم وتكرم وتحنن بجلالك وجمالك وكمالك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وأحبابه كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وصل اللهم وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وأحبابهم أجمعين. وصل وسلم وبارك على جميع ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين من الأولين إلى الآخرين. اللهم ارحمنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات يا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم انصرنا على اليهود الغاصبين المفسدين الطاغين الباغين المتكبرين ومن شايعهم أجمعين. اللهم قرر تدبيرهم وقرر تدميرهم وقطع دابرهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى وخاف واتقى وسعد في الآخرة والأولى. اللهم اجعلنا وأحبابنا وأولادنا وذرياتنا قرة عين في الدارين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا يا قوي يا متين شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قوتك وقدرتك وقهرك وكبريائك وجبروتك وانتقامك يا رب العالمين. اللهم احفظ أولادنا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا بفضل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على